Nah, ini bukunya, Cinta Tak Pernah Tua. Langsung saja akan kita coba baca sekilas yang judulnya Perawan Tua. Belajar Setia. Hai, jumpa lagi teman-teman di channel Skang Frost. Kita akan membahas terkait dengan satu buah buku yang cukup unik dan ya bisa dikatakan memang lain daripada buku-buku, terutama buku cerita yang saat ini di generasi sekarang ini lebih ke arah populer, tapi ini beda, lebih ke arah mungkin gaya penulisan lama. Buku yang akan kita bahas saat ini adalah buku yang judulnya Cinta Tak Pernah Tua. Buku karya seorang penulis berbakat kelahiran Lubuk Linggau, dan dia juga sudah pernah mendapatkan penghargaan di Ubud Writer and Reader Festival, yakni Benny Arnas. Mengapa dikatakan buku ini sangat unik? Tidak lain adalah bahwa di buku ini, buku Cinta Tak Pernah Tua, ini tidak tertulis sebagai novel ataupun antologi. Namun kalau melihat dari tulisan-tulisan cerita, ini sudah dimuat di berbagai media, terutama media cetak, koran. Ini dari 12 cerpen, ini saling terkait satu sama lain, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari yang dominan ada 9 cerpen dengan tokoh Tanjung Samin, ini yang jelas sebagai pelaku utama atau tokoh utama. Gaya penulisan yang khas dari seorang Benny Arnas ini ke-Melayu-Melayuan, khas sebagai dia orang Sumatera yang sangat erat dengan budaya Melayu. Bahkan ya yang saya suka ya memang mirip dengan karya-karya sastra lama. Yang tidak kalah menarik adalah tema yang diusung oleh seorang Benny Arnas dari setiap cerita atau tulisannya adalah tentang lokalitas. Sebagaimana beberapa kurun pernah memberikan materi yang dia kasih judul Locality is Sexy. Nah, faktor lokalitas inilah yang menjadi daya tarik dari setiap tulisannya. Meskipun ketika seorang Benny Arnas bicara tentang cinta, ini kelihatannya mendayu, padahal dia sendiri mengakui bahwa dia tidak suka dengan cerita-cerita cinta, sehingga terkesan sangat romantis. Namun kebiasaan dia menulis tentang cerita cinta biasanya akhiri dengan sesuatu yang menyebalkan. Nah, ini bukunya, Cinta Tak Pernah Tua. Karya Benny Arnas. Langsung saja akan kita coba baca sekilas terkait dengan salah satu cerita yang ada di buku tersebut. Dan kali ini saya tidak menemukan judul yang sama atau mirip dengan judul bukunya, Cinta Tak Pernah Tua. Jadi kalau melihat di covernya dengan gambar yang seperti itu, kita akan cari gambar ilustrasi yang sama untuk ceritanya. Nah, ini sudah ketemu yang judulnya Perawan Tua. Belajar Setia. Belajar Setia. Pada kedatangan tak diundang dan tanpa pemberitahuan, pemuda 16 tahun itu sudah menyiapkan sebuah cerita untuk Mayang, perawan yang saban petang selalu menyendiri di simpang kabupaten. Ia katakan bahwa dia sudah hampir 2 tahun mencarinya. Jadi adalah konyol bila ia harus kembali tanpa menuntaskan maksudnya. Namun baru saja ia duduk di kursi rotan tua dalam rumah papan itu, perempuan itu sudah mengejutkannya. Namamu Musmulikain. Namamu memang rada aneh, tapi kedengarannya tak asing. Aku tak tahu kapan dan di mana namamu pernah kuakrabi. Ah, biarlah, namanya juga mimpi, kadang tak bisa dinalar. Tapi mimpi kali ini, bagaimanapun rasanya ada yang lain. Minumlah, tamu adalah raja. Apalagi tamu dari alam mimpi. Ia tertawa kecil seperti mengejek kata-katanya sendiri. Pemuda itu cengengesan, tangan kanannya menggaruk kepalanya yang tidak katak. Di zaman sekarang, mimpi yang benar-benar mensyaratkan sebuah kejadian sudah langka. Mimpi tak lebih sebagai perpanjangan kehendak seseorang. Apa-apa yang tidak
atau belum mampu diraih dalam nyata, ia bawa ke dalam tidurnya. Mimpi yang begitu yang disebut bunga tidur, mimpi yang tak berguna. Lalu untuk apa seseorang dalam mimpi itu mendatangimu? Untuk membawa gadis yang sudah kuanggap sebagai anak kembali padaku, batin Mayang, sebelum menggelengnya. Tapi bukannya kau ingin bercerita? Syahdan, seorang lelaki, mengungkapkan rahasia terbesar dalam hidupnya. Ketika ia masih muda, ia menjalin hubungan dengan seorang gadis. Pemuda itu ingin mempersembahkan kejutan pada gadisnya dengan meminangnya tiba-tiba. Benar, apa yang ia lakukan memang mengejutkan, pinangannya ditolak. Tercorenglah keluarga besar sang pemuda, betapa malunya. Sang gadis benar-benar kecewa dengan apa yang keluarganya perbuat. Ia memang menyesalkan tingkah kekasihnya yang tiba-tiba datang dengan 20 orang sang kerabat, 12 nampan berisi becek ketan hitam, dan 6 tandan pisang tanduk dan sepikul beras dayang rindu. Maka lewat seorang pesuruh yang setia, ia mengirimkan sepucuk surat kepada si pemuda. Ternyata maksud tak selamanya selaras dengan kenyataan. Surat yang dilemparkan si pesuruh sebagaimana amanah si gadis tertangkap pandang oleh si ayah pemuda. Sang ayah tak pernah menyampaikan surat itu kepada putranya. Bahkan hingga ia meninggal dan putranya meminang seorang perempuan yang masih berkerabat jauh, Maisarah Syukur. Demikian nama istrinya. Pernikahan mereka menghadirkan 3 anak bujang, Mursal, Badri, dan Misral. Sayang sekali, hujan panas merenggut 2 anak pertamanya. Maafkanlah ayahmu, tentu dia tak bermaksud buruk seperti perkiraanmu setelah membaca surat dari kekasihmu di kayu ara ini nantinya. Betapa terpukulnya laki-laki itu begitu mengetahui rahasia di balik gagalnya pertemuan itu. Namun nasib sudah menjadi kerak, penyesalan adalah saudara kembar ratapan, dan haram bagi seorang pejuang memelihara perasaan tak berguna itu. Simpang Muara Beliti, ibu kota kabupaten. Tiba-tiba perempuan itu menyela. Pemuda itu mengangguk. Petang. Pemuda itu mengangguk lagi. Jadi surat itu tak pernah dibacanya. Apakah laki-laki itu tahu bahwa hingga saat ini gadisnya masih melajang? Pemuda itu diam. Mengapa ceritamu? Ya, mungkin ibu heran mengapa ceritaku sangat mirip dengan kisah ibu, bukan? Jangan sok tahu. Suara Mayang meninggi. Bukannya ibu yang sok tahu. Ibu sok tahu kalau gadis dalam ceritaku itu masih melajang hingga kini. Ternyata penantianku adalah panggilan tanpa bunyi dan jawaban. Penantian? Menantikan laki-laki dalam ceritaku. Menantikan Samin. Dan kau adalah musmulikanya. Bukan, ukas pemuda itu cepat. Aku memang salah. Kau memang tidak akan memberikanku kabar tentang anak gadisku di kota. Benarkah ia melacur atau telah disihir Tuhan jadi pinang sebatang pinang merah? Aku salah, kau adalah buah perkawinan Samin dengan Maisarah yang tak berhubung lama. Dan gadis kayu ara itu adalah Mayang Nilamsari binti Umar Hamid, kan? Terima kasih atas ceritamu. Ayahmu memang pujangga ulung. Untuk menjelaskan semua keganjilan masa silam kami, ia bahkan merasa perlu mengutusmu untuk bertandang dalam mimpi-mimpiku sebelum akhirnya hadir di hadapanku. Aku tidak marah pada Samin, tak ada guna. Aku bahkan memaklumi perkawinan itu. Cinta yang tulus adalah tinta daun bilau yang menetes di kain kafan. Nodanya tak akan terkelupas apalagi terhapus oleh air hujan sekalipun. Pemuda itu bangkit dari tempat duduknya, mendapati kenyataan yang begitu menggetarkan. Seorang perempuan rela melajang hingga usianya merayap separuh abad. Nah, itu ya teman-teman. Sekilas tadi kita sudah bacakan salah satu cerita yang ada di buku Cinta Tak Pernah Tua yang kita ambil, yang judulnya Belajar Setia, bukan Perawan Tua ya. Nah, cerita ini kenapa yang kita ulik? Ya, mungkin ini salah satu cerita yang sangat unik karena di sini sangat menonjolkan 2 tokoh yang hanya berbincang, dialog 2 tokoh saling berhadapan. Dan uniknya lagi bahwa salah satu tokohnya, perempuan bernama Mayang ini, dia punya kabar melalui mimpi terkait dengan pemuda yang ia tuduhkan kepada anak si Samin, Misral itu, sebagai musmulikain, membawa berita tentang anak angkat perempuannya yang berangkat ke kota untuk berkuliah, tapi kata orang desas-desusnya menjadi seorang pelacur. Nah, sementara si Misral ini, pemuda yang baru belasan, 16 tahun, ini ternyata bisa menyampaikannya dengan santun kepada seseorang yang mungkin bisa menjadi ibunya sendiri. Di cerita ini pula kita akan disuguhkan model cerita cinta ya sastra lama
bagaimana seseorang bisa dengan rela untuk melajang demi cintanya hingga tua, bahkan mungkin hingga tiada. Yang dicontohkan adalah perempuan bernama Mayang ini. Dia bisa begitu setia menantinya, bahkan tiap petang dia harus di simpang Muara Belipi di ibu kota kabupaten menunggu kekasih lelakinya yang tak pernah datang. Hingga di usia senjanya justru dia sering dimimpikan terkait dengan pemuda bernama Musmulikaing. Dan akhirnya datanglah seorang pemuda yang ternyata dia adalah anak dari kekasihnya. Dan dari sinilah si pemuda juga belajar setia kepada kekasih. Itu saja teman-teman pembahasan kita terkait dengan buku Cinta Tak Pernah Tua karya dari Benny Arnas. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video di channel ini, subscribe, like, dan komen yang santun. Antara cerpen-cerpen yang ada di dalam buku ini, hampir semuanya berkaitan dengan seorang tokoh yang sudah disebutkan tadi, Samin atau lengkapnya Tanjung Samin, yang dia sudah berpetualang, kaitannya dengan berpetualang cinta, bahkan sudah pernah menikah 4 kali. Nah, bahkan pula dia punya petualangan cinta yang lain. Kalau tadi cinta sejatinya yang tidak pernah sampai, kasih tak sampainya, yakni Mayang, atau mungkin ya kekasih sampingannya, kekasih gelapnya, janda bernama Marla. Yang kalau di cerita ini, cerita Mayang ini, bahwa dia punya anak angkat seorang gadis, ternyata malah jadi pelacur. Dan kalau diceritain juga, melihat dari cerita-cerita lainnya, kemungkinan bahwa anak yang dipelihara oleh Mayang ini mungkin anaknya si Marla, karena di cerita yang ada kaitannya dengan janda bernama Marla ini dikatakan pernah punya anak yang ia buang. Nah, kemudian mungkin dipungut oleh si Mayang. Dan kaitan di sini juga dengan cerita-cerita yang lain. Ini ada tokoh yang menjadi cameo di beberapa cerita, tapi ini juga sangat kaitannya dengan si Samin ini, yakni Muklisin, yang ternyata kalau di cerita Bung Kejubung ini si Muklisin ternyata menyebut nama Mayang. Nah, mungkin ini cerita dalam buku ini hanya berfokus pada sebenarnya cerita dua orang ini, antara Samin dengan Muklisin. Muklisin punya dendam dengan Samin 2 hal. Satu, karena sebagai sesama pejuang dia tidak diberi penghargaan sebagai seorang veteran. Yang kedua, kemungkinan 2 orang ini sama-sama bersaing dalam mendapatkan 1 orang gadis, yakni Mayang. Dan yang bisa mendapatkan hati seorang Mayang ialah Samin. Tapi ternyata Samin dengan Mayang adalah kisah kasih tak sampai.